Salam gila bola. Apakah Anda sudah tahu alasan Liverpool bergembira melihat kartu merah Joao Felix dan kemalangan yang menimpa Chelsea pada laga tandangnya di Fulham? Apa saja alasan Liverpool bergembira? Mari kita lihat. Juga kerugian finansial yang diakibatkan oleh kartu merah Joao Felix. Tolong klik dulu subscribe dan tendang loncengnya agar kami bertambah semangat. Joao Felix langsung menjadi starter tetapi kena kartu merah. Ini bukan malam yang ingin diingat-ingat oleh Joao Felix. Pemain Atletico Madrid itu baru dipinjamkan ke Chelsea baru 30 jam berlalu sejak pertama kali diperkenalkan, langsung diturunkan sebagai starter oleh Graham Potter. Dalam apa yang terlihat sebagai langkah putus asa mencoba mengakhiri rangkaian kemalangan Chelsea. Penampilan Joao Felix sangat menjanjikan. Dalam 2 menit pertama sudah berhasil mengirim bola melalui kolong pemain Fulham. 2 kali setidaknya dia kemudian mengirim umpan ke Kai Havertz, tetapi sang pemain Jerman malah kehilangan kendali dan 2 kali membuang kesempatan mencetak gol cepat. Joao Felix juga menghasilkan 4 pelanggaran pemain Fulham terhadapnya dengan 2 berujung kartu kuning. Lumayan menghabiskan stok pemain tuan rumah. Semua itu terjadi dalam 15 menit pertama. Namun Fulham malah unggul lebih dulu ketika bekas pemain Blues, Willian, mencetak gol pertama. Sang pemain Brasil berusia 34 tahun itu menolak merayakan golnya guna menghormati bekas klubnya. Willian merupakan satu dari 26 mantan pemain Chelsea yang menjebol gawang bekas klubnya itu, terbanyak dari semua tim di Liga Inggris. Baru pada awal paruh kedua, Kalidou Koulibaly menyamakan skor. Tetapi selang 10 menit kemudian, Joao Felix yang terlalu bersemangat menerjang tulang kering Kenny Tete, pemain Fulham. Wasit tidak punya pilihan lain kecuali mengusir pemain Portugal tersebut. Dampak kekalahan Chelsea dan kemenangan Fulham. Carlos Vinicius, pemain Brasil lainnya di kubu Fulham selain Willian dan Andreas Pereira, mencetak gol kedua Fulham tidak lama setelah Joao Felix diusir keluar. Tahukah kamu bahwa ini merupakan kekalahan nomor 7 Chelsea sepanjang musim 2022-23? 7 kali kalah, 4 hasil imbang, dan 7 kemenangan, tim biru London itu masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara, nilai 25 tetapi ada 2 tim dengan selisih gol yang lebih buruk mengincar mereka di posisi di bawahnya, Aston Villa dan Crystal Palace. Di saat yang sama, skuad Marco Silva, Fulham naik ke urutan ke-6, 3 poin di atas Liverpool, 2 poin di bawah Tottenham Hotspur. Lalu kenapa Liverpool bergembira? Chelsea yang kalah, Fulham malah naik di atas Liverpool, kenapa Reds bergembira untuk kemalangan Chelsea? Begini penjelasannya. Skorsing atas Joao Felix berarti sang pemain Portugal itu tidak akan bisa membela Chelsea saat mereka tandang ke Anfield pada 21 Januari 2023. Dengan Joao Felix absen, berkurang satu hal yang akan membuat pusing Jurgen Klopp di Liverpool. Tanpa laga melawan Chelsea itu pun, kepala sang manajer Jerman sudah dibuat berdenyut-denyut oleh laga ulangan melawan Wolves di ajang Piala FA 18 Januari atau 3 hari sebelum pertandingan menjamu Chelsea. Setelah itu kembali tandang ke Wolves untuk pertandingan Liga Inggris pada awal Februari. Derby Merseyside melawan Everton yang tengah terluka terjadi pada pertengahan Februari, disusul laga sulit di kandang Newcastle United pada 19 Februari, dan leg pertama 16 besar Liga Champions melawan musuh besarnya Real Madrid pada 22 Januari. Berkurangnya faktor Joao Felix akan sangat menguntungkan Liverpool, apalagi beberapa pemain penting The Blues tengah cedera. Misalnya Raheem Sterling, Reece James, N'Golo Kante, Armando Broja, Christian Pulisic, dan Pierre-Emerick Aubameyang. Terakhir, Denis Zakaria, gelandang Swiss, juga cedera pada pertandingan di Fulham ini. Posisi paling buruk Chelsea dalam 7 musim terakhir. Terakhir kali tim London Biru itu menduduki posisi 10 adalah ketika mengakhiri musim 2015-2016. Itu sekaligus merupakan posisi paling buruk The Blues sejak Premier League pertama kali diluncurkan pada 2003-2004. Dibandingkan musim lalu 2021-22 ketika Chelsea masih ditangani Thomas Tuchel, jauh bedanya. Musim lalu Chelsea nyaris tidak pernah keluar dari 3 besar, hanya 1 kali merosot ke posisi 4 pada pekan ketiga,
dan setelah itu bergantian posisi 1, 2, dan 3 sampai pada akhir musim. Musim sebelumnya lagi saat The Blues masih ditangani oleh Frank Lampard, maka situasinya mungkin mirip. Pada pekan kedua sampai pekan ke-7 Liga Inggris, tim biru ini berada pada posisi antara posisi 11 sampai ke-7. Membaik sedikit sebelum kembali bergerak di antara urutan 7 dan 9 sampai pekan ke-19 saat Frank Lampard dipecat dan kemudian Thomas Tuchel masuk. Setelah itu sang manajer Jerman membawa The Blues mengakhiri musim pada posisi keempat dan lolos ke Liga Champions. Lihat kerugian finansial kartu merah Joao Felix. Jika semua kemalangan itu belum cukup banyak, maka coba kita lihat kerugian finansial yang diakibatkan oleh kartu merah Joao Felix. Chelsea menyepakati biaya peminjaman sebesar 9 juta pound guna mendatangkannya selama 6 bulan ke London. Sebenarnya bersih hanya 4 bulan saja karena berlangsung dari tengah Januari sampai tengah Mei 2023. Selain itu, The Blues juga setuju untuk membayari gaji Joao Felix sebesar 6 juta pound sampai bulan Juni. Total 15 juta pound, setara 277 miliar rupiah untuk menutupi 21 pertandingan Liga Inggris yang akan diikutinya sampai akhir musim. 277 miliar dibagi angka 21, dapat angka 13,2 miliar rupiah untuk satu pertandingan. Jumlah yang sangat banyak. Jadi jika Joao Felix kena skorsing 3 pertandingan akibat kartu merahnya, maka dia akan absen pada pertandingan melawan Liverpool, Fulham, dan West Ham. Absen dalam 3 pertandingan berarti ada kerugian finansial diderita oleh Chelsea sebesar 40 miliar rupiah.